Kita muda. Kita muda. Terima kasih. Hari ini Kick Andy Goes to Campus berada di Universitas Islam Internasional Indonesia. Peristiwa penembakan atau lebih tepat kita sebut pembantaian ya di konser musik di Moskow itu mengejutkan kita semua. Kita seakan-akan tersadarkan bahwa terorisme itu masih ada di sekitar kita. Bagaimana dengan di Indonesia? Kita dulu dikagetkan dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan terorisme, radikalisme. Kemudian yang jadi pertanyaan karena kita berada di sebuah kampus, yang jadi pertanyaan bagaimana kampus, apakah mampu mendegradasi, menetralisir, atau membuat orang-orang yang berpaham radikal itu kemudian lebih rasional misalnya. Tentu saja perbedaan pandang ini masih ada. Ada yang bilang ya di kampus lah seharusnya radikalisme itu diturunkan pada tingkat yang rasional. Tapi ada yang bilang justru di kampus lah kemudian radikalisme itu tumbuh dan berkembang. Nah ini nanti kita akan dengarkan pandangan dari dua tamu kita hari ini. Kemudian juga yang menarik adalah soal pandangan bahwa ilmu pengetahuan keislaman ini mengalami kemunduran. Karena kalau dulu banyak sekali cendekiawan, ya, ilmuwan muslim yang kemudian menghasilkan karya-karya mempengaruhi dunia. Lalu bagaimana situasinya sekarang? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita di episode kali ini dengan judul Ancaman Radikalisme di Kampus. Untuk itu kita sambut dengan meriah Profesor Komarudin Hidayat. Mas Komar, matur nun ya. Akhirnya saya berada di tempat yang luar biasa ini ya. Silakan duduk dulu. Karena kita sudah ada di sini dan saya sudah menyebutkan nama universitasnya atau disingkat jadi apa? UI 3. UI 3. Ini dulu didirikan untuk apa? Namanya kan Universitas Islam Internasional Indonesia. Ya. Dulu tujuannya apa nih membangun? Karena Anda salah satu inisiatornya kalau nggak salah. Banyak negara-negara Muslim itu yang sudah punya kampus berstandar internasional. Dulu Islam masuk Spanyol itu tidak sampai 300 tahun itu melahirkan pusat peradaban, yaitu lembaga pendidikan. Di Baghdad begitu, Damaskus begitu. Tapi itu declining pada abad 12 decline. Nah, Islam masuk Indonesia itu di saat ketika dulu di pusatnya itu gairah ilmu pengetahuan berkembang, udah turun baru masuk Indonesia gitu. Jadi kira-kira Islam yang masuk ke sini itu sebenarnya Islam yang etos ilmu pengetahuannya itu sudah turun gitu. Makanya tidak mengherankan kalau Islam di Indonesia sudah 800 tahun lebih itu belum punya pusat-pusat keilmuan yang standarnya internasional. Padahal itu sebagai satu indikator langit keilmuan itu adalah universitas. Padahal Indonesia itu kaya sekali pengalaman hidup beragama. Banyak alumni-alumni dari kampus papan atas dunia. Tapi kok belum punya. Bahkan Indonesia ini menjadi surga bagi para peneliti asing menulis tentang Indonesia. Makanya atas saran beberapa profesor di barat di Timur Tengah, mestinya kami itu datang belajar ke Indonesia. Masyarakat yang begitu plural, yang damai gitu. Nah makanya kemudian kami terdorong untuk mengusulkan lembaga ini. Jadi ini merupakan corong mengenalkan Islam pada dunia, sekaligus juga sebagai bandara atau hub keluar masuk ilmu pengetahuan, ilmuwan datang ke sini sehingga ke dalam meningkatkan institusi kita. Dan sekaligus agar Indonesia dikenal oleh dunia dan kampus ini diharapkan juga menjadi resource university. Jadi kalau orang ingin sabbatical leave itu tidak usah ke Amerika, ke mana, ke luar negeri. Belajar aja di sini. Mau setengah tahun, 1 tahun kita sediakan. Karena dosen-dosennya, mahasiswanya, suasana internasional itu kita ciptakan di kampus ini. Tapi di satu sisi Mas Komar, saya ketemu seorang rektor. Ya, saya tinggal di
Banyumas sekarang, rektor dari sebuah perguruan tinggi agama. Dia bilang, Mas Andi, di tempat saya, di kampusnya, itu minat anak-anak muda untuk masuk ke perguruan tinggi agama, atau mungkin yang berbasis agama, itu menurut dia menurun. Saya nggak tahu ini indikator yang bisa kita jadikan patokan untuk di berbagai daerah atau cuma di situ saja. Sepanjang saya amati, saya temukan, itu betul. Banyak teman-teman saya, alumni dari pesantren, masuk IAIN, sekarang UIN, kemudian studi keluar, sekarang jadi ilmuwan, ambil bidang sosial. Sedikit yang mengirimkan anak-anaknya kuliah di studi agama. Jadi apa faktor utamanya ini? Karena bagi mereka agama sebagai profesi itu kurang menjanjikan untuk bekal kehidupan. Tapi agama sebagai iman, keimanan, etika itu tetap. Agama tidak cukup dipelajari hanya sekedar sebagai knowledge. Tapi agama lebih ditekankan sebagai karakter, sebagai values. Siapa yang tahu kalau Mas Komar ini sekarang memasuki usia 70 tahun? Tidak ada ya? Kalau kita lihat ya 50 tahun lah umur Anda sebenarnya. Nah di usia yang 70 tahun ini Anda menulis atau menerbitkan buku ya. Judulnya Imajinasi Islam. Ya. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan melalui buku Imajinasi Islam ini? Buku itu sudah terbit 800 halaman. Antologi ada 50 penulis. Dan satu lagi autobiografi. Itu judulnya Jalan Pulang. Seni Mengelola Takdir. Itu. Yang buku pertama, saya menyampaikan pikiran gini, salah satu yang langka, yang defisit pada umat Islam, itu kehilangan imajinasi. Orang lebih sibuk pada urusan yang ritual, yang fikih, teologi, warisan masa lalu, dan juga sekarang punya mainan baru, partai politik itu. Tapi imajinasi apa tentang Islam masa depan yang dulu pernah diwujudkan dalam sejarah di abad-abad 7, 8, 9 itu pernah imajinasi Islam itu muncul dalam peradaban dan itu menginspirasi dunia. Apa yang dimaksud dengan imajinasi di sini? Imajinasi itu adalah satu blueprint, cita-cita, bayangan, ideologis, semi utopia gitu. Semua peradaban itu sebenarnya dimulai dari imajinasi. Sebuah cita-cita, sebuah gagasan besar. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih gagasan besar tokoh-tokoh aktivis muslim itu? Kalau saya mengikuti pengajian-pengajian ujungnya masuk surga. Itu langsung loncat ke akhirat gitu. Tapi bagaimana membangun pusat keilmuan, membangun pusat ekonomi, itu tidak ada, sedikit sekali. Padahal dulu ilmu pengetahuan itu lahir dari rahim umat Islam. Tapi kemudian tidak di grooming, dipelihara, kemudian diternakkan telur tadi oleh Eropa dan Amerika. Dan sekarang umat Islam menganggapnya itu ilmu barat, ilmu sekuler. Padahal itu telur dari rahim umat Islam. Ini menarik ya untuk kita diskusikan. Tapi tentu harus ada teman diskusi lain yang akan kita undang ya. Orang yang selama ini juga di berbagai media agak galau terhadap situasi dan kondisi Islam. Baik di negara-negara belahan lain, di timur maupun di barat, dan termasuk di Indonesia yang menyuarakan dengan suara yang lantang. Dan juga termasuk radikalisme tadi ya. Pertanyaan kan, apakah kampus, termasuk kampus ini, itu mampu meredam paham-paham radikal, atau sebaliknya nanti kita kaget-kaget ternyata radikalisme justru tumbuh dari kampus-kampus. Nah itu bagaimana penjelasannya, tapi kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.